Pernahkah Anda merasakan sebuah kemenangan yang anehnya justru meninggalkan rasa pahit di mulut? Kemenangan yang terasa seperti sebuah kekalahan. Nah, itulah drama yang membungkus laga Persib Bandung melawan Ratchaburi di leg kedua, babak 16 besar ACL2. Di atas kertas, Persib memang menang 1-0, tapi di lapangan cerita yang sesungguhnya bukan tentang gol, tapi tentang seorang pria dengan peluit. Wasit Majid Al-Syamrani. Dan ini Raka Pradita Channel, tempat kita akan membedahnya. Tepat sekali. Pertandingan itu menyisakan satu pertanyaan besar yang benar-benar membelah opini publik, dan itulah yang akan kita diskusikan hari ini. Apakah serangkaian keputusan ganjil dari Majid Al-Syamrani ini adalah bukti nyata kepemimpinan yang berat sebelah dan tidak kompeten yang secara sistematis merugikan Persib? Atau jangan-jangan kita ini hanya melihat cerminan dari betapa sulitnya mengambil keputusan dalam sepersekian detik di bawah tekanan puluhan ribu penonton yang kemudian kita dramatisir dengan tayangan ulang dan kacamata kita sebagai supporter? Bagi saya sih jawabannya cukup jelas ya. Kalau kita lihat akumulasi dan pola keputusannya, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa ada keberpihakan atau paling tidak level ketidakmampuan yang parah. Keputusan-keputusan itu secara fundamental telah merusak integritas pertandingan itu sendiri. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Meskipun saya akui beberapa keputusan itu patut dipertanyakan, tapi untuk langsung lompat ke kesimpulan bahwa ada agenda tersembunyi atau niat buruk, kayaknya itu terlalu jauh ya. Menurut saya, setiap keputusan kontroversial itu bisa kok dianalisis dalam kerangka aturan dan perspektif wasit di lapangan tanpa harus menuduhnya sebagai penjahat utama. Posisi saya begini, apa yang dipertontonkan Majid Al-Syamrani malam itu bukanlah sekedar satu atau dua kesalahan manusiawi yang bisa kita maklumi. Ini adalah sebuah pola. Sebuah rangkaian kejadian yang konsisten dan secara signifikan merugikan Persib dari awal sampai akhir. Coba kita urutkan deh. Pertama, dan ini yang menurut saya paling konyol ya, kartu merah langsung untuk William Barros. Jujur aja, di era di mana VAR itu ada untuk membantu, seorang wasit dengan begitu percaya diri mengusir pemain karena kontak yang sangat minimal tanpa berpikir untuk melihat monitor, saya nggak tahu harus tertawa atau marah. Ini bukan lagi soal kesalahan, ini soal arogansi, seolah dia nggak mau mengakui kemungkinan dirinya salah. Lalu yang kedua, gol Berginyo yang dianulir di awal laga. Itu kan momen krusial yang bisa mengubah segalanya. Bagi mata telanjang, posisi pemain terlihat sangat sah. Tapi entah punya murma, gol itu dibatalkan berdasarkan apa yang sumber sebut sebagai garis offside imajiner. Momentum Persib langsung mati di situ. Dan jangan lupakan juga sejarah wasit ini. Nama Al-Syamrani ini kan sudah jadi luka lama bagi publik sepak bola Indonesia sejak insiden Evan Dimas di final SEA Games 2019. Pelanggaran yang sangat keras dibiarkan, tapi di laga ini protes kecil dari pemain Persib ditanggapi dengan sangat sensitif. Ini standar ganda yang mencolok. Puncaknya, yang paling bikin kesal adalah meniup peluit akhir babak pertama tepat ketika Persib hendak mengambil tendangan sudut. Itu bukan manajemen waktu, itu tindakan sinis. Sebuah langkah strategis untuk mematahkan semangat yang jelas melanggar etika tak tertulis dalam sepak bola. Jadi kalau semua ini digabungkan, ya wasit jadi aktor utama. Dan hasil pertandingan terasa sudah diatur. Oke, saya paham sekali rasa frustrasinya dan poin-poin yang Anda angkat memang jadi sorotan utama. Tapi sebagai analis, kita harus coba lihat ini dengan kepala dingin dan dari perspektif yang berbeda. Memberi label bias atau curang itu gampang, tapi seringkali itu menyederhanakan situasi yang jauh lebih kompleks. Gini, mari kita bedah satu persatu dengan lebih objektif. Soal kartu merah, coba bayangkan Anda adalah wasit di tengah lapangan. Dalam kecepatan penuh, tanpa tayangan lambat, sebuah tackle itu bisa terlihat jauh lebih brutal dan berbahaya. Wasit itu dilatih untuk melindungi keselamatan pemain di atas segalanya. Kalau dalam penglihatannya saat itu ia meyakini ada gerakan yang membahayakan, ia punya wewenang penuh untuk bertindak tegas. Kita yang nonton di TV kan punya kemewahan melihat dari 5 sudut kamera berbeda dengan gerakan lambat. Dia tidak. Lanjut ke gol yang dianulir. Kita harus ingat, posisi terbaik untuk menilai offside itu bukan dari kamera siaran yang sudutnya miring, tapi dari mata hakim garis yang berdiri sejajar dengan pemain bertahan terakhir. Apa yang terlihat sejajar bagi kita bisa jadi memang offside sepersekian senti dari perspektifnya. Menyebut garisnya imajiner itu lebih terdengar seperti ungkapan emosional ya, bukan analisa teknis. Kemudian soal sejarah masa lalu, insiden 7 tahun lalu. Nah, ini yang dalam psikologi sering disebut confirmation bias.
Kita sudah punya firasat buruk tentang wasit ini karena kejadian di Manila, jadi setiap keputusan 50-50 yang merugikan, kita langsung anggap sebagai bukti penguat kecurigaan kita. Padahal mungkin nggak ada hubungannya sama sekali. Setiap pertandingan adalah entitas yang terpisah. Terakhir, soal peluit babak pertama. Wasit punya otoritas mutlak soal waktu. Walaupun secara etika banyak yang setuju seharusnya tendangan sudut dibiarkan, tidak ada aturan tertulis yang mewajibkannya. Bisa jadi itu murni karena dia menerapkan manajemen waktu yang sangat kaku, bukan karena niat jahat. Jadi meskipun frustrasinya sangat bisa dimengerti, menurut saya tidak ada cukup bukti untuk menuduh ada sebuah agenda yang terencana. Saya kurang setuju, terutama soal kartu merah dan penggunaan VAR. Di sepak bola modern, argumen sudut pandang wasit di lapangan itu mulai kehilangan relevansinya untuk keputusan sebesar kartu merah. VAR itu diciptakan justru untuk menjadi mata kedua, untuk melindungi wasit dari kesalahan fatal. Jadi ketika seorang wasit dengan sengaja memilih untuk tidak menggunakan alat bantu itu bukan lagi soal menjaga otoritas, itu adalah sebuah kelalaian. Itu adalah keputusan aktif untuk mengabaikan keadilan demi mempertahankan egonya. Dia seolah berkata, saya tidak mungkin salah, jadi saya tidak butuh bantuan. Padahal, tayangan ulang dari berbagai sudut menunjukkan dengan sangat jelas bahwa intensitas pelanggarannya tidak sepadan dengan hukuman kartu merah langsung. Itu poin yang menarik, tapi coba saya bingkai dari sisi lain ya. Protokol VAR itu sendiri kan menyatakan bahwa intervensi hanya dilakukan untuk kesalahan yang jelas dan nyata. Mungkin bagi kita di layar kaca itu terlihat tidak terlalu keras, tapi bisa saja wasit di lapangan melihat ada unsur lain, misalnya gerakan tambahan setelah tackle atau cara kaki diangkat yang ia anggap membahayakan, yang membuatnya 100% yakin. Kalau dia sudah yakin, maka menurut protokol, dia tidak wajib melihat VAR. Terlalu bergantung pada VAR untuk setiap kontak fisik juga punya sisi negatifnya loh. Itu bisa membunuh ritme permainan, membuatnya berhenti setiap beberapa menit. Dan yang lebih penting, itu bisa mengikis otoritas wasit di lapangan. Para pemain akan terus-menerus meminta setiap keputusan ditinjau ulang. Jadi ada keseimbangan yang sulit di sini antara akurasi teknologi dan kelancaran serta otoritas dalam permainan. Mungkin keputusannya salah, tapi belum tentu itu bukti kelalaian. Oke, katakanlah kita berbeda pendapat soal kartu merah itu. Tapi masalahnya, ini bukan hanya satu insiden. Kalau hanya ada kartu merah itu, mungkin kita masih bisa berdebat soal interpretasi. Tapi bagaimana Anda menjelaskan pola yang terbentuk? Kita bicara tentang gol yang dianulir di menit-menit awal yang langsung memukul mental pemain. Lalu di ujung babak pertama, saat Persib dapat momentum lagi lewat tendangan sudut, peluit ditiup. Rangkaian kejadian ini terlalu rapi untuk disebut sebagai kebetulan. Satu kesalahan, oke, tapi dua keputusan krusial yang sama-sama mematikan momentum di saat-saat kritis. Sulit untuk tidak melihat ini sebagai serangkaian tindakan yang, entah disengaja atau tidak, tujuannya sama, mematahkan semangat juang Persib setiap kali mereka mulai bangkit. Saya mengerti kenapa Anda menghubungkan kedua titik itu, tapi mari kita lihat lagi siapa yang membuat keputusan. Keputusan offside itu kan jurisdiksi utama asisten wasit di pinggir lapangan, sementara meniup peluit akhir babak adalah wewenang mutlak wasit utama di tengah. Anda menyatukan dua insiden dari dua ofisial berbeda dan menyimpulkannya sebagai satu rencana besar. Itu sebuah spekulasi. Bisa jadi keputusan hakim garis itu murni teknis, yang menurutnya akurat. Dan keputusan wasit utama adalah murni penerapan aturan waktu yang kaku. Mengasumsikan mereka berdua berkolaborasi dalam sebuah agenda untuk mematikan momentum Persib, itu butuh bukti yang lebih kuat daripada sekedar kebetulan waktu. Bisa saja itu hanya nasib sial bagi Persib, di mana dua keputusan merugikan terjadi di momen yang tidak tepat. Tapi rekam jejak wasit utama ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sejarah itu menjadi relevan karena ia menunjukkan sebuah pola perilaku yang mengkhawatirkan dari Al-Shamroni, terutama saat memimpin laga yang melibatkan tim Indonesia. Dia bisa sangat toleran terhadap pelanggaran brutal yang mencederai pemain seperti kasus Evan Dimas, tapi di pertandingan ini, dia luar biasa reaktif terhadap kontak minimal dan protes yang wajar. Ini bukan lagi soal confirmation bias, ini soal menganalisis data perilaku seorang ofisial dalam situasi bertekanan tinggi. Rekam jejaknya menunjukkan inkonsistensi yang cenderung merugikan pihak yang sama. Apakah itu bukan bukti yang cukup untuk setidaknya curiga? Argumen itu menarik, tapi apa kita sudah mempertimbangkan bahwa setiap pertandingan punya konteksnya sendiri?
Mungkin intensitas final SEA Games kala itu dinilai berbeda oleh wasit, di mana tensi tinggi membuat ambang batas pelanggaran sedikit dilonggarkan. Atau mungkin ada instruksi spesifik dari komite wasit untuk turnamen itu yang berbeda dengan di ACL2. Menjadikan satu insiden dari 7 tahun lalu sebagai bukti definitif untuk menghakimi kinerjanya hari ini, menurut saya kurang adil. Itu seperti kita menilai seorang striker karena gagal mencetak penalti 7 tahun lalu dan mengabaikan ratusan gol yang mungkin sudah ia cetak setelahnya. Kita tidak bisa hanya memilih satu titik data dari masa lalu yang mendukung narasi kita saat ini. Setiap pertandingan menuntut penilaian yang baru dan independen terhadap ofisial yang bertugas, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Pada akhirnya, posisi saya tidak berubah. Meskipun setiap keputusan, kalau kita potong dan lihat secara terpisah, bisa diperdebatkan tanpa akhir, gambaran besarnya menjadi sangat jelas ketika kita menggabungkan semua kepingan puzzle ini. Kartu merah yang aneh, gol yang dianulir secara meragukan, penghentian peluang emas di akhir babak, ditambah dengan rekam jejak wasit yang problematik di masa lalu. Semua ini melukiskan sebuah gambaran kepemimpinan yang sangat merugikan salah satu pihak. Sulit bagi saya dan bagi jutaan orang yang menonton untuk tidak sampai pada kesimpulan bahwa ada bias yang nyata atau paling tidak sebuah inkompetensi di level yang fatal dan tidak bisa diterima di kompetisi sekelas ini. Dan saya tetap pada posisi saya bahwa tuduhan bias yang disengaja itu, tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Setiap keputusan kontroversial yang kita bahas tadi punya penjelasan alternatif yang rasional kalau kita melihatnya dari kerangka aturan permainan dan tekanan psikologis yang luar biasa di lapangan. Narasi tentang wasit sebagai penjahat utama adalah sebuah cerita yang sangat menarik secara emosional. Saya akui itu. Tapi narasi itu seringkali mengaburkan betapa rumitnya proses pengambilan keputusan dalam hitungan detik di olahraga profesional. Kita secara alami cenderung mencari kambing hitam ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dan wasit adalah target yang paling mudah dan paling sering disalahkan. Saya rasa setelah diskusi panjang ini, ada satu hal yang bisa kita sepakati. Perdebatan kita malam ini benar-benar menyoroti betapa subjektif, rumit, dan penuh tekanannya peran seorang wasit di sepak bola modern. Garis antara kesalahan manusiawi yang masih bisa ditoleransi dan keputusan yang secara fundamental merusak integritas sebuah pertandingan itu terkadang sangat-sangat tipis. Tepat sekali. Dan terlepas dari siapa yang benar dalam interpretasi malam itu, kasus ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya evaluasi yang berkelanjutan terhadap standar dan konsistensi perwasitan di kompetisi level Asia. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap keadilan di atas lapangan adalah fondasi dari olahraga ini. Tanpa itu, kemenangan pun bisa terasa hampa. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah mendengar kedua sisi argumen, Anda berada di pihak mana? Apakah ini murni bias dari wasit, atau hanya serangkaian keputusan sulit di bawah tekanan tinggi? Kami benar-benar ingin mendengar pendapat Anda, jadi tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke Raka Praditya Channel dan nyalakan notifikasinya agar kita bisa terus berdiskusi dan membedah isu-isu menarik lainnya.